Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rospita Anggraini dari semester 2B akan melanjutkan review pertemuan ke-6 hukum pidana. Hubungan sebab akibat kausalitas atau causalitate. Tujuan dari ajaran sebab akibat yang A, untuk menentukan hubungan antara sebab akibat, yang berarti menentukan ada atau tidak adanya tindak pidana. Yang B, untuk menentukan pertanggungjawaban seseorang atas suatu akibat tertentu yang berupa suatu tindak pidana. Teori-teori ajaran sebab akibat, kausalitas yang A, teori kondisi sine qua non, teori ekivalensi, teori syarat mutlak. Bedingung's teori berasal dari von Bury, Jerman. Tiap syarat adalah sebab dan semua syarat mempunyai nilai sama. Karena apabila satu syarat tidak ada, maka akibatnya akan lain, baik syarat positif maupun syarat negatif. Teori individualisasi mengadakan pembatasan antara syarat dengan sebab secara pandangan khusus mengindividualisasi, yaitu secara konkret mengenai perkara tertentu saja dengan mengambil pendapat sesudah kejadian. Yang satu, tokoh penganut teori individualisasi adalah Brigmeier. Sebab adalah syarat yang paling kuat, kesulitannya adalah menentukan faktor yang paling kuat itu apa ukurannya. Yang kedua, Binding. Sebab dari sesuatu akibat adalah faktor yang menengah atau negatif dari serangkaian faktor yang unggul positif. Teori generalisasi, yaitu teori ini melihat peristiwa sebelum kejadian ante factum atau in abstracto, yaitu rentetan syarat yang merupakan perbuatan manusia dapat menjadi akibat dari suatu peristiwa, yaitu dilihat dari perhitungan yang layak atau pengalaman hidup yang umum terjadi. Tinjauan terhadap teori kausalitas yang satu, dari teori-teori tentang kausalitas yang dianggap paling mendekati kebenaran adalah teori adekuat atau kausalitas. Oleh karena itu, teori dari von Cleese ini dianggap sesuai dengan jiwa hukum pidana, yaitu dapat melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya. Atas dasar itu, hukum pidana harus membuat pagar atau aturan terhadap tindakan atau perbuatan yang mendatangkan kerugian. Teori kausalitas dalam hal tidak berbuat muncul dalam delik omisi dan delik commissionis per omissionem commissa, yaitu delik yang dilakukan dengan cara tidak berbuat. Terhadap hal ini ada beberapa pendapat, yaitu tidak mungkin orang tidak berbuat akan menimbulkan akibat. Pendapat IPA. Pendapat ini tidak dipergunakan dalam IPS, khususnya ilmu hukum. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.